Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didin alias Hasbi Asidiki. Usia saya 53 tahun. Saya berasal dari Sumedang dan pendidikan saya adalah sarjana teknik. Awal masuk NII, saya diperkenalkan oleh seseorang sahabat saya dari sesama satu kampus, satu kuliahan. Mereka memperkenalkan, mengajak kepada saya untuk berdiskusi tentang masalah Islam. Lalu saya bertanya, kenapa mesti diskusi gitu kan? Karena yang namanya Islam itu sangat luas untuk pemahamannya. Akhirnya diperkenalkan dengan seorang mentor, yang mana mentor itu membuka narasi awal bahwa kalau seorang umat Islam, tentu sistem yang akan diterima oleh Allah yaitu sistem Islam, di mana nilai keimanan dan tauhid adalah menjadi tujuan, target poinnya adalah seperti itu. Sebelumnya narasi yang disampaikan itu saya sebelumnya belum tahu bahwa memang tujuan akhirnya, target poinnya adalah saya ini adalah menjadi sasaran untuk menjadi anggota NII. Itu awalnya saya tidak tahu. Kenapa? Karena mereka membahas, si mentor itu membahas hal-hal yang bersifat umum, di mana sistem keimanan dan ketauhidan itu hanya dipelajari itu semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau mereka memperkenalkan bagaimana kita mau memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu hal yang biasa dan itu memang mesti kewajiban bagi seseorang untuk memahaminya. Setelah adakan pengajian atau mentor diskusi kurang lebih selama 7-8 bulan, barulah saya masuk ke NII dengan pola bahwa cara masuk untuk bisa menjalankan sistem keimanan dan ketauhidan itu yaitu dengan hijrah. Hijrah dari suatu sistem non-Islam kepada sistem Islam. Hijrah dari suatu kondisi yang mana kehendak Allah dan Rasulnya ada di sistem NII. Sementara sistem yang berlaku di RI adalah sistem yang tidak memberlakukan sistem dari Allah, kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Akhirnya saya mengikuti, penasaran, saya ikuti pola itu, yaitu dengan cara berhijrah. Setelah hijrah, perjalanan demi perjalanan saya ikuti, saya ingin membuktikan apakah mereka menjual konsep, memberikan kepada saya bahwa di NII ini adalah mengatakan bahwa NII ini adalah mengimplementasikan ajaran daripada Rasulullah secara otentik, secara orisinil. Ini yang membuat saya ini. Kurang lebih perjalanan saya ikuti mulai dari sebagai umat warga biasa, naik saya diangkat menjadi seorang pejabat tingkat desa. Seiring waktu perjalanan saya naik lagi ke tingkat kecamatan, naik menjadi pejabat kabupaten, dan terakhir saya menjadi level di tingkat teritorial keresidenan sebagai komandannya di sana saya. Ternyata selama perjalanan panjang saya kurang lebih 15 tahun di NII, saya amati ternyata umat ini sejak hijrah masuk ke negara Islam itu, mereka sudah dicetak oleh pimpinannya, oleh level-level yang ada di NII, level teritorialnya, dicetak dia itu menjadi agen. Dicetak menjadi agen supaya dia ini adalah menghasilkan kembali produk baru, yaitu yang namanya mereka punya kewajiban yaitu merekrut kembali, merekrut umat sehingga masuk ke NII. Dan tugas daripada pimpinan NII adalah memberikan suatu pemahaman, menciptakan suatu kondisi pikiran dan hatinya menjadi umat itu adalah NII minded, memframing yang lain adalah salah. The other is wrong. Yang lain adalah salah. Mereka menganggap bahwa semua adalah
suatu tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat di hadapan Allah. Hanyalah NII yang bermanfaat bagi mereka. Itu. Perilaku ataupun tugas daripada orang yang sudah hijrah ke negara Islam, ada 2 poin yang menjadikan poin utama, poin unggulan bagi NII, yaitu dia dijadikan agen untuk merekrut menjadi warga negara Islam, NII, dan yang kedua dia dibebankan, diwajibkan untuk mencari dana atau maliyah. Ini dua poin ini adalah menjadi kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia ini adalah dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi adalah berpikir bagaimana mendapatkan uang, bagaimana mendapatkan umat. Itu yang ditekankan kepada warga-warga NII dan kepada para pejabatnya. Sehingga secara manajemen, pejabat di NII, 2 hal itulah yang mereka evaluasi dari hari ke hari. Tiap hari, continuously, mereka mencari, mendata gitu kan, mana umatnya, mana dananya. Umat dan dana itu menjadi sesuatu yang sangat vital sekali di NII. Nah, setelah perjalanan ini kita lihat, ternyata aliran dana ini, padahal ini dana dari umat. Kalau dana dari umat itu dana Tuhan, dana Allah, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di kelak nanti, di akhirat nanti. Ternyata mereka itu menggunakan dana itu dan mencari dana itu adalah ya tanpa dasar syariat Islam. Mereka menghalalkan segala berbagai cara. Kenapa? Karena mereka adalah memiliki target. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi bahwa mereka ini adalah mendapatkan dana berbagai aspek, berbagai cara, gitu kan? Meraihnya itu tipu menipu, jual apapun juga, jual menjual, tipu menipu, ini semua. Ini. Dan yang kedua, narasi awal bahwa di NII ini adalah menciptakan suatu manusia, seseorang yang ketaatan puncaknya itu adalah hablum minallah, dan ketaatan secara sosial hablum minanas, ini tidak terjadi. Kenapa demikian? Mestinya kalau memang adalah label awalnya adalah menciptakan manusia yang mencapai puncak ketinggian, puncak kesolehan secara pribadi, mereka menganggap bahwa sesungguhnya mereka menciptakan suatu kondisi manusia, suatu seseorang warga negara Islam Indonesia yang menganggap bahwa saudara itu adalah golongannya. Kenapa demikian? Karena mereka pikiran dan hatinya sudah menganggap bahwa NII itu adalah is everything, segalanya. Sehingga di luar NII mereka ciptakan suatu kondisi yang selalu kontradiktif. Kenapa? Karena berbeda paham. Akhirnya hubungan secara sosial yang tadinya Nabi Muhammad menciptakan hubungan sosial sesama manusia dibangun begitu serasi, begitu indah, begitu nyaman. Tetapi setelah masuk NII, hubungan secara sosial baik tetangga, teman, saudara, orang tua, istri, anak dan segala macam, bila mereka belum masuk NII, mereka itu bukan saudara. Dan mereka adalah di framing habis-habisan. Mereka adalah jahiliyah, mereka adalah munafik, mereka adalah kafir. Ini yang terjadi. Hanya rusaklah kehidupan ini. Rusaklah orang-orang yang ada di NII ini. Dihaitut dihaitut mentality. Mereka menjadikan sesuatu yang mentalnya itu adalah mental yang rusak. Kenapa? Karena dia adalah mengesampingkan bahwa dia statusnya adalah sebagai manusia sosial tidak terjadi. Menganggap bahwa dirinya adalah benar. Yang lain adalah salah. Itu yang terjadi. Terus yang puncak ketaatan dirinya kepada Allah mestinya diraih di NII, tapi ternyata tidak. Mereka sholat 5 waktu pun juga adalah menjadi sesuatu yang tidak wajib. Sholat Jumat pun juga sesuatu yang tidak wajib. Karena yang wajibnya adalah rekrut umat dan mengumpulkan dana. Ini terjadi akhirnya adalah perusakan akidah. Akhirnya yang diwajibkan menjadi tidak wajib, yang disunahkan pun juga tidak dilaksanakan, akhirnya menjadi mental tadi.
Ini realita, ini fakta. Terjadi. Welcome to reality. Welcome to reality. Ini kenyataan. Saya alami ini semua. Ini rusak semuanya. Mentalnya seperti itu yang terjadi. Maka tidak heran. Mereka adalah karena sudah dijadikan hati dan pikirannya adalah NII main di Adir Isrong, yang lain salah. Akhirnya apapun juga yang diperintahkan oleh pimpinan, dia akan nuruti. Sikap pemimpinnya pun juga adalah menjadi otoritatif. Suatu saat bisa terjadi pimpinannya adalah overpower. Sekehendak hati. Baik itu otoritatif secara tunggal, personal, ataupun otoritatif secara kelompok. Atau namanya di NII itu secara idariah. Atau di NII itu secara teritorial. Mereka berbagai cara teritorial itu adalah mencari, menggali dana, mengeksploitir daripada umat ini dengan semau-maunya. Itu yang terjadi. Maka bila ini dibiarkan, mereka karena hatinya adalah menjadi bulat bahwa NII adalah harus diperjuangkan dan yang lain harus diperangi, maka bila tidak ada pencegahan kepada generasi yang akan datang, karena generasi yang akan datang itu bagi mereka adalah ya dengan pola-pola seperti memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terjadi untuk generasi muda, yaitu mereka dengan pola rekrutmen memanfaatkan merekrutnya itu dengan peluang yang ada. Nah, ini semua akan membahayakan. Dan bila tidak dicegah dengan berbagai cara secara cerdas dan terpelajar, ini mereka, para NII ini, mereka mencari jalan yang lebih keras lagi. Bisa-bisa menjadi seseorang yang menjadi teroris. Ini yang akan mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Berbagai aspek mereka menghalalkan segala cara. Ini suatu ancaman. Ini suatu tindakan yang memang harus segera kita ambil tindakan secara cerdas, secara smart oleh semua pihak. Ya, setelah saya sekian lama perjalanan begitu panjang, tahun 91 sampai saya resign dari NII tahun 2005, ternyata NII ini adalah memberikan suatu pola kehidupan beragama yang jauh dari akidah Islam dan merusak mental sehingga akan tampil seseorang bila dibiarkan lama-kelamaan the high-tide mentality menjadi mental yang amburadul. Ini setelah kita menyaksikan seperti ini, dampaknya seperti itu, efeknya akan merusak kepada sesuatu nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ini akan rusak. Dan yang lebih jauhnya, apabila kita biarkan generasi muda kita direkrut oleh mereka, ini akan merusak tatanan kehidupan baik bernegara, tatanan sosial, tatanan kemasyarakat, ini akan rusak semua. Dan akan mengancam kedaulatan negara. Ini yang terjadi. Ini akan terjadi. Maka tidak sedikit daripada mereka-mereka yang terorisme ini, orang-orang yang melakukan teror menjadi seorang teroris adalah biangnya ataupun induknya adalah berawal daripada mereka yang ada di NII. Ini yang terjadi. Maka dengan kondisi seperti ini, apakah kita harus diam? Tentu tidak. Jangan sampai berkembang, jangan sampai generasi muda kita rusak dan direkrut oleh mereka yang akan merusak daripada mentalnya. Kepada semua pihak hari ini, mari kita bersama-sama jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga tetangga kita, teman kita, semuanya kita jaga. Jangan sampai terpapar masuk kepada aliran atau ajaran daripada NII. Ini semua yang punya mental, yang punya rasa prihatin jangan sampai generasi muda kita adalah rusak oleh ajaran ini. Mari kita bersama-sama beraction, mari kita sama berbuat sesuatu untuk menyelamatkan daripada generasi muda kita. Selamatkan NKRI ini daripada gerakan-gerakan yang akan merusak daripada kehidupan bernegara ini, dan kita selamatkan daripada ajaran Islam yang dari Allah dan kehendak Allah, kehendak Rasulnya. Kita jaga itu semua. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.